Oke. Kalau dalam kontekstual mikro, modal itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam mikro itu kan bicara tentang rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Artinya bicara tentang seorang konsumen dengan seorang produsen. Ini keduanya saling beririsan. Nggak mungkin bisa lepas dari satu dengan yang lain. Kalau ada produsen berarti ada konsumen jadi seorang produsen. Bukan cuma mindset saja. Tapi ya tadi kita katakan, capital labor quantity teknologi itu penting sekali. Ya bahasa kasarnya, untuk merubah itu diperlukan yang namanya modal. Bisa melakukan produksi itu ketika orang punya modal. Modal tidak akan mungkin bisa melakukan yang namanya produksi. Modal didapat dari mana? Modal didapat atau ketika kita pengen merubah kita dari konsumen menjadi produsen. Syaratnya dengan apa? Kalau orang yang lulusan ekonomi biasanya akan paham tentang rumus Y sama dengan C plus I atau Y sama dengan C plus S turunannya. Artinya apa? Pendapatan itu dipengaruhi oleh konsumsi dan investasi saving. Oke. Berarti untuk memperoleh modal supaya kita bisa menjadi seorang entrepreneur, itu wujudnya dari mana? Wujudnya adalah dari saving, nabung. Oke. Makanya kalau pernah ketemu saya, ketika mungkin semester 1 atau semester 2, saya galakkan, ayo toh nabung. Kenapa nabung? Karena nabung itu motifnya bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk berjaga-jaga, kemudian mindset kita rubah yang awalnya saving itu berubah menjadi investasi. Oke. Investasi ini nanti tergantung kalian. Mau dikelola ke lembaga investasi atau uangnya kalian himpun sendiri, kemudian kalian rubah investasinya itu menjadi capital, menjadi modal, sehingga kalian bisa menjadi produsen. Oke. Itu sederhana seperti itu. Ya, jadi butuh modal untuk merubah itu semua. Tapi ketika kita nggak bisa dengan kontekstual itu, maka solusi akhirnya apa? Makanya terbiasa ketika kalian tengok, kita buka usaha yuk, caranya gimana? Karena modalnya nggak ada, ya sudah kita pinjam ke orang lain atau pihak dana ketiga. Boleh nggak secara kontekstual? Boleh. Tapi resikonya ini akan jauh lebih berat dibandingkan modal itu modal dari punya kita sendiri. Oke. Kenapa kok berat? Ketika kita buka usaha misalnya, ya buka usaha itu di sekitaran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal, ya. Jadi di awal-awal itu mungkin hampir 6 bulan, setengah tahun itu jarang sekali orang akan memperoleh profit. Oke. Jadi kemungkinannya sebenarnya kan ada 3, untung, break even point, atau rugi. Biasanya di awal usaha itu kecenderungannya pasti akan bicara pada kontekstual rugi atau break even point. Oke. Kalau rugi hampir dipastikan ya sudah kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Artinya apa? Jualan dalam 3 bulan nggak ada pemasukan, kita rugi terus, sedangkan dana kita dari pihak ketiga, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti akan tutup itu usahanya. Sedangkan kalau pilihannya yang bukan pilihan, opsinya yang kedua tadi, break even point, itu kontekstualnya juga sama. Kita bakpo misalkan, break even point. Jualan sama, pengeluaran dengan pendapatan sama. Tapi ketika dana ini adalah dana dari pihak ketiga, maka kita juga akan bingung nih ngangsurnya gimana. Makanya kita soroti fenomena yang ada sekarang. Ya. Banyak orang muda, pemuda, dan lain-lain, mereka melakukan usaha, buka warung, dan lain-lain. Yang terjadi apa? Mereka tidak bisa survive. Kenapa? Hampir mayoritas ketika bicara tentang capital, modal, itu dimulainya dari dana pihak ketiga. Nah, ini nanti kalau kalian terbiasa dengan konteks modal itu dari dana pihak ketiga, maka kalian akan terbiasa dengan kontekstual gali lubang tutup lubang. Membiasakan diri akan seperti itu. Ini sudah terlalu dalam ya, sebenarnya nggak apa-apa lah sebagai intermezzo dulu. Jadi
Kalau tadi saya katakan terbiasa dengan dana pihak ketiga, ya akan terbiasa gali lubang tutup lubang. Kalau bagi saya, boleh nggak kita pinjam dana pihak ketiga? Boleh. Kapan itu waktunya? Waktunya ketika usaha kita sudah mulai stabil. Artinya kita sudah bisa memprediksi nih, keuntungan kita itu bagaimana, stabil, naik terus, atau mungkin masih fluktuatif. Nah, ketika kalian pengen dana pihak ketiga, maka sebisa mungkin ya ketika pendapatan kalian itu sudah mulai nih naik, maka bolehlah kalian minjem dari dana pihak ketiga. Oke, belum masuk PowerPoint, Pak Kapus. Oke, ya. Jadi kontekstualnya ke sana. Sedangkan kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, sebagian besar pendidikan itu kan opsinya cuma dua, pencari kerja atau pencipta kerja. Kembali lagi ke konteks kita. Ini pilihan. Kalian sebagai alumni UIN Salatiga pasti akan dihadapkan pada dua pilihan ini. Pengen jadi pencari kerja atau pencipta kerja. Pencari kerja berarti menjadi karyawan, kalau pencipta kerja berarti kalian akan menjadi entrepreneur. Oke, ya. Langkah mudah, biasanya orang akan cenderung, saya akan jauh lebih suka ketika saya pengen mencari kerja dibandingkan pencipta kerja. Kenapa? Karena kalau mencari kerja, itu beban psikisnya jauh lebih rendah dibandingkan kita sebagai entrepreneur atau pencipta kerja. Sederhananya gini, lulus S1 atau S2. Oke, ya. Di masyarakat, ketika kita bicara tentang entrepreneur ya, di masyarakat, ini lulusan S1, lulusan S2, kenapa nggak kerja? Kenapa kok cuma buka warung? Kenapa cuma ngurus sawah dan lain-lain? Nah, omongan ini akan membuat mental kita jadi nggak baik gitu kan. Tekanan psikis bukan cuma dari omongan orang. Orang tua kalian juga pasti biasanya akan mempush kalian gitu. Orang tua kalian akan bangga biasanya ketika kalian lulusan S1, S2 itu bisa bekerja dibandingkan harus buka warung kelontong atau sebagai entrepreneur. Eh, itu push orang tua. Tekanan dari orang tua pasti akan besar. Maka ketika pengen kita sebagai perintis, itu sesuatu hal yang beban mentalnya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita nyari kerja. Orang tua kita biasanya itu akan jauh lebih bangga ketika anaknya itu kerja misalkan di bank. Tapi nggak tahu ya posisinya di mana. Yang penting kerja di bank gitu orang tuanya pasti akan senang. Entah itu mau front office, back office, atau front office, atau yang lain, AO, dan lain-lain, itu akan jauh lebih senang dibandingkan anaknya buka toko kelontong atau ngurusin sawah. Ya, ini dilema yang akan kalian hadapi besok. Makanya ketika pengen jadi entrepreneur, ya langkah awal yang harus dimiliki apa? Ya, mentalnya, psikisnya mulai dijaga. Ya, jangan pernah dengar omongan kanan dan kiri. Itu sederhananya. Ya. Entrepreneur dengan pengusaha itu sesuatu hal yang beda. Jangan pernah kalian persepsikan diri kalian ketika lulus itu menjadi pengusaha. Awali dulu menjadi entrepreneur. Oke. Apa tuh perbedaan antara pengusaha dengan entrepreneur? Oke. Dari PEC ya, sumbernya PEC, Economic Forum. Yang membedakan itu adalah ide bisnisnya, kemudian pangsa pasar, pengambilan keputusan, tujuan bisnis, kemudian tingkat kompetensi dan manajemen risiko. Ini yang membedakan antara entrepreneur dengan pengusaha. Kalau bicara tentang pengusaha, biasanya idenya itu akan jauh lebih matang, kemudian idenya akan cenderung sama.
Ya, artinya setiap pengusaha itu pasti akan melebarkan kontekstual sayap usahanya di tempat hal yang sama dia buka. Sedangkan entrepreneur, oke, biasanya akan memiliki ide bisnis yang cukup unik, menarik, kemudian berbeda dari yang lain. Ada diferensiasi produk itu biasanya entrepreneur. Ya, makanya kalau kalian pengen jadi entrepreneur ya jangan pernah nih misalkan contoh pengen buka warung kopi. Ya, mindsetnya jangan kalian buat seperti mindset pengusaha di mana idenya atau ide bisnisnya itu nggak ada inovasi sama sekali, nggak ada sisi uniknya, cuma ngikut aja gitu. Itu nggak akan mungkin bisa survive, saya pastikan. Ya, maka entrepreneur itu memiliki ciri khas, memiliki diferensiasi produk. Kemudian pangsa pasar. Biasanya kalau bicara tentang pengusaha, pangsa pasarnya ini akan ngikutin dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka sudah branding, sudah nemu nih, sudah settle. Oke. Misalkan contoh nih, Baksoden, Rinso, dan lain-lain, itu kan kelasnya pengusaha. Artinya pangsa pasar itu akan ngikuti dirinya sendiri. Sedangkan entrepreneur, kita nggak boleh ngikut-ngikutan seperti itu. Ya. Kita nggak boleh ngikutin gitu. Tapi kita apa? Kita harus mencoba membentuk pangsa pasar sendiri. Jangan cuma ngikut alur. Makanya struktur pasarnya ya harus ada diferensiasi produk gitu. Supaya pangsa pasarnya kita bisa menentukan diri sendiri, bisa menentukan sendiri. Kemudian kalau bicara tentang pengambilan keputusan, pengusaha itu biasanya akan ngitung nih secara matang. Ya, kira-kira keuntungannya berapa dan lain-lain. Makanya pengusaha itu pasti akan butuhkan capital modal yang jauh lebih besar dibandingkan entrepreneur. Sedangkan kalau entrepreneur itu biasanya ketika bicara tentang pengambilan keputusan, mereka sesuai dengan intuisinya. Kemudian untuk tujuan bisnis, pengusaha itu biasanya akan cenderung profit oriented. Sedangkan entrepreneur itu kecenderungannya adalah upaya pemanfaat sumber daya manusianya. Gimana caranya memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Makanya tadi tak katakan, ya kalau kalian pengen buka usaha, kecenderungannya kan cuma tiga. Untung, break even point, kemudian rugi. Maka kalau kita bicara tentang pengusaha, pasti mereka akan larinya profit oriented. Kenapa? Modal yang digunakan juga akan besar. Sedangkan kita, keterbatasan kita, saving kita kecil, untuk investasi kecil, sehingga merubah menjadi produsen, itu juga karena modalnya kecil akan kecil juga. Maka tujuan bisnisnya jangan pernah kalian berpikir untuk nyari profit oriented. Kenapa? Karena akan susah. Karena tadi kemungkinannya, karena kita nggak punya modal, maka kecenderungannya cuma dua, rugi sama break even point. Gitu. Jadi kita harus bisa bertahan pada kondisi rugi dan break even point. Dengan cara apa? Upayanya adalah dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang kompetisi, kompetisinya maka kalau bicara pengusaha, kompetisinya itu tinggi sekali. Ya. Misalkan kalau kalian tengok tuh close up dengan Pepsodent, kemudian Rinso dengan yang lain, itu kompetisinya tinggi. Ketika ada perubahan sedikit, maka yang lain akan ngikutin. Makanya kalau kontekstual yang sistem struktur pasarnya persaingan tidak sempurna, kemudian oligopoli seperti itu, maka yang menjadi branding pasti akan diikuti yang lain. Kenapa? Karena saingannya besar. Kalau kita nggak bisa bersaing, ya berarti kita akan rugi. Itu pengusaha. Maka kalau entrepreneur, karena tadi adalah sesuai dengan intuisi kita, okay, maka ada diferensiasi produk, maka secara otomatis ketika kita bicara tentang tingkat kompetensi, maka kompetensinya itu juga kompetisinya itu juga rendah. Okay. Ya. Kemudian untuk manajemen resiko, minim resiko pengusaha. Kenapa? Karena tadi
kontekstualnya. Ada penghitungan secara matang dan lain-lain. Sudah diperhitungkan bagaimana keuntungan, kerugian, dan lain-lain. Sedangkan kalau entrepreneur, ketika bicara tentang manajemen resiko, karena sesuai dengan intuisi, maka resikonya itu mengubah resiko bisa jadi peluang usaha. Dengan kata lain, sebenarnya kalau kalian tidak bisa mengubah resiko menjadi peluang usaha, maka resiko yang dihadapi pada seorang entrepreneur itu pasti jauh lebih tinggi dibandingkan pengusaha. Kenapa? Karena cuma berdasar pada intuisi, bukan perhitungan yang. Makanya ini akan jauh lebih pelik lagi ketika kita bicara tentang modalnya nggak ada sesuai dengan intuisi. Tapi kalau kita nggak bisa baca medan, nggak bisa baca pangsa pasar, maka resiko manajemennya pasti ada. Itu yang tadi saya katakan ketika saya katakan di intermezzo. Entrepreneur, banyak anak muda menjadi seorang entrepreneur, modal nggak ada, usahanya nggak bisa. Ya. Kalau kita bicara definisi di sana, wirausaha atau entrepreneur itu apa? Seorang yang mempunyai kemampuan melihat, menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakannya tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Jadi dengan kata lain, ketika bicara tentang entrepreneur, ini adalah kemampuan bagaimana kita bisa melihat kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang kita punyai. Jadi melihat pangsa pasar itu bagaimana? Dengan memaksimalkan sumber daya kita. Sumber daya itu apa? Ya, diri kita sebagai sumber daya manusia kita sendiri, plus sumber daya terhadap finansial kita. Cari peluangnya di sana. Tapi perlu diingat ya, dalam kontekstual produksi, ketika capital kita kecil, modal kita kecil, maka keuntungan kita itu juga tidak akan mungkin besar. Keuntungan kita akan kecil. Ketika capital kita besar, maka keuntungan kita besar. Itu kontekstual secara konsep produksi. Jadi, nggak ada sejarahnya. MLM itu ada sebenarnya. MLM itu kan diajarin tuh kontekstual. Kita cuma modal 500.000 atau afiliator-afiliator yang kemarin trading dan lain-lain. Modal 500.000 bisa menghasilkan 50 juta dalam konteks 1 bulan. Itu tidak make sense sama sekali. Nggak bisa dipikir secara logika. Bahkan secara kontekstual ekonomi nggak bisa. Input itu pasti akan sama dengan output. Modalmu kecil, maka outputmu juga akan kecil. Modalmu besar, maka outputmu juga akan besar. Nah, kontekstual wirausaha, ketika kita bisa membaca peluang pasar dan lain-lain, bisa berkelanjutan, maka konteks yang dilihat juga sama. Jangan pernah kalian bermimpi, ini modal saya kecil, pengennya untung besar. Nggak akan mungkin bisa. Ya. Modal kecil ya pasti akan kecil juga keuntungannya. Makanya tadi tak katakan afiliator, kemudian MLM, modal 500.000 jadi 500 juta, ya yang jelas kalian pasti akan kerapusan, nggak mungkin nggak gitu. Nggak bisa di logika pakai kontekstual apapun. Dengan modal kecil menghasilkan keuntungan yang besar gitu, nggak akan mungkin bisa. Ya. Maka wirausaha ya dituntut tadi, baca peluang. Walaupun modalmu kecil, gimana caranya kalian bisa melakukan berimprovisasi terhadap produk kalian sehingga keuntungannya itu jangan sampai sama seperti input, sebisa mungkin di atasnya input. Oke. Tapi tidak boleh profit oriented, cari keuntungan sebesar-besarnya itu nggak akan mungkin. Oke. Bingung kontekstualnya. Secara contoh sederhana seperti ini sering saya katakan di dalam kelas. Oke, misalkan contoh, jualan mie ayam. Oke, harga mie ayam itu kan sekitar 10.000 sampai dengan 15.000 misalnya. Itu inputnya. Inputmu kamu punya modal nih, misalkan cukup untuk jualan 50 mangkok. 50 mangkok, asal harga per mangkoknya 10.000.
maka output yang kalian hasilkan itu juga akan senilai 50 mangkok seharga 10.000. Itu output yang kalian hasilkan. Kenapa? Ya karena tadi ada biaya produksi dan lain-lain. Ya. Ya. Bisa nggak toh seandainya 50 mangkok ini keuntungannya saya buat menjadi 60 mangkok? Bisa. Dengan cara apa? Melakukan efisiensi. Efisiensi itu ada banyak sekali konteksnya, termasuk melakukan inovasi terhadap produk itu adalah efisiensi. Sehingga keuntunganmu itu bisa naik nih dari 50 menjadi 60. Tapi perlu diingat ya, jangan pernah berpikir untuk cari profit oriented atau keuntungan sebesar-besarnya. Oke. Tapi biasanya mindset orang ketika ingin jadi wirausaha entrepreneur, itu orientasinya adalah profit oriented. Nyari keuntungan sebesar-besarnya. Dasarnya apa? Nanti dasarnya kalau dikembalikan lagi ke dalam konteks ekonomi, biasanya orang akan mengatakan, Pak, itu kan sesuai dengan prinsip ekonomi. Dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nggak ada sejarahnya kontekstual prinsip ekonomi bunyinya seperti itu. Prinsip ekonomi yang benar itu dengan pengeluaran tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu pula atau sebesar-besarnya. Ya. Nah, cara untuk mencari keuntungan yang besar gimana? Ya melakukan efisiensi tadi, termasuk di dalamnya adalah inovasi. Tapi jangan pernah kalian merubah mindsetnya cari untung yang besar. Itu kalau kalian sudah jadi wirausaha atau entrepreneur. Ya. Kenapa? Sederhananya seperti ini. Tadi 50 mangkok menjadi 60, itu wajar. Tapi ketika kalian jual 50 mangkok, pengen keuntungannya menjadi 150 mangkok. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Melakukan efisiensi biaya produksi secara maksimal. Contohnya, orang jualan mie ayam biasanya pakai tisu, ya. Karena mie ayam, bakso itu identik dengan perempuan, perempuan identik dengan tisu, gitu kan. Maka ketika kalian jualan mie ayam, biaya untuk tisu itu pasti akan jauh lebih besar. Karena perempuan ngambil tisu itu nggak mungkin cuma 1-2 ketika makan mie ayam, pasti lebih dari itu. Maka nggak akan mungkin bisa melakukan efisiensi. Makanya solusinya gimana? Supaya cost untuk biaya untuk nih tisu tadi hilang, caranya ya sudah, nggak usah sediakan tisu, diganti serbet. Taruh di meja situ serbetnya. Itu efisiensi. Beli 10.000 dapat 4, bisa berguna sampai dengan 1 bulan lebih serbetnya. Dibandingkan kalian harus beli tisu. Itu efisiensi. Ya, kalau itu efisiensinya masih dianggap biasa, ya sudah. Tambah lagi nih efisiensinya, supaya keuntungannya bisa jauh lebih besar. Caranya gimana? Tadi, tisu diganti lap. Sekarang, cuci piring. Oke. Nggak usah beli sabun untuk cuci piring. Karena sabun itu juga memberikan biaya, variabel cost yang cukup besar. Ben podo kambi angkringan di Jogja. Ngumbah piring, kemudian sendok dan lain-lain, cukup dikucekin dengan air, selesai, sudah. Itu keuntungannya semakin besar. Kalian melakukan efisiensi terhadap variabel cost kalian. Keuntungannya akan naik lagi itu. Tapi ketika kalian pengen naiknya secara drastis, caranya gimana? Gampang lagi. Oke, mie ayam. Ayamnya nggak usah dikasih ayam. Oke, cari tikus di sawah. Itu efisiensi yang maksimal. Kenapa? Harga ayam jauh lebih mahal dibandingkan kalian cari tikus. Maka keuntungan kalian yang harusnya 50 mangkok itu bisa jadi jauh lebih banyak lagi. Oke, jadinya bukan mie ayam tapi mie tikus gitu kan. Nah, itu yang sering orang pakai ketika mereka menjadi seorang entrepreneur. Pengennya orientasinya adalah profit oriented, cari keuntungan sebesar-besarnya, tapi mereka lupa bahwa ketika melakukan itu untuk cari keuntungan sebesar-besarnya, maka efisiensi yang dilakukan akan semakin besar, mencidrai, mengorbankan konsumen kalian.
Ya. Jadi dalam koridor ini boleh cari keuntungan lebih, tapi tidak boleh cari keuntungan sebesar. Itu yang perlu ditanamkan ketika menjadi seorang entrepreneur. Ya. Makanya entrepreneur itu bukan cuma sekedar berdagang, berjualan, tapi apa? Dia menambah nilai dari suatu barang, sesuatu yang tidak berharga menjadi bernilai. Ya, sederhananya seperti itu. Maka entrepreneur ini ya penting sekali gitu. Sudah minim modal, dihadapkan pada keuntungan yang kecil, tapi ketika tidak bisa melakukan improvisasi, maka entrepreneurnya juga nggak akan mungkin bisa berjalan secara. Yang diperlukan apa ketika menjadi seorang entrepreneur? Yang diperlukan adalah dari efisiensi tadi saya katakan, saya garis bawahi, itu tergantung pada inovasi kalian. Sudah ada modal nih, modal diri sendiri. Langkah yang selanjutnya dilakukan apa? Eksekusi. Eksekusinya bagaimana? Lakukan inovasi terhadap produk, pemasaran, dan proses. Ya. Karena orang akan jauh lebih tertarik ketika mereka dihadapkan pada produk yang ada diferensiasi. Entrepreneur itu ya tadi saya katakan intuisi. Orang paham terhadap apa yang dia inginkan. Kalau dia nggak paham terhadap dirinya sendiri pengen jadi entrepreneur, ya jangan pernah bermimpi untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemampuan apa yang pertama? Kemampuan dalam membaca peluang. Kita paham betul di luar sana ini orang baru butuhnya apa. Ya. Ketika sudah tahu nih butuhnya sesuatu hal, maka langkah selanjutnya apa? Melakukan inovasi. Inovasi terhadap produk yang ingin kalian jual. Ya. Dengan cara apa? Ya tadi, diferensiasi terhadap produknya, inovasi terhadap produk, kemudian pemasaran dan prosesnya. Buat seunik mungkin. Ya, kalau bisa belum ada nih kontekstual di sini. Ya. Semakin unik, semakin nyentrik, maka orang akan senang. Jangan pernah berorientasi bukan pada produk tok ya. Artinya gini, orang jualan itu kan biasanya yang dijual bukan cuma produk, tapi view. Sekarang kan baru marak tuh foto-foto yang penting bisa buat foto dan lain-lain. Tapi ketika nanti sudah orang pernah datang ke sana dan kamu tidak pernah melakukan improvisasi terhadap produkmu, maka ya orang cuma ke sana satu kali toh, foto selesai, besok nggak akan mungkin berulang. Tapi ketika kamu bisa berimprovisasi terhadap inovasi produk kalian, maka orang itu akan cenderung nyari produknya, bukan nyari Instagramable-nya gitu. Kalau sudah inovasinya jalan, usahakan nih kalian juga mampu untuk mengelola. Mampu mengelola itu apa? Kalian paham betul nih finansial kayak apa, uang masuk itu harus kemana, keluar bagaimana, itu harus paham tentang mengelolanya. Ini juga banyak kejadian fenomena yang terjadi di luar sana. Orang jualan laris menjadi entrepreneur, tapi ketika dia nggak bisa mengelola keuangannya, maka yang terjadi apa? Hancur usahanya. Kenapa? Ya karena dipikir sudah dapat keuntungannya terus buat jajan, nongkrong dan lain-lain, ya akhirnya tetap usahanya nggak jalan. Maka kalian juga harus mampu untuk mengelola. Ya, kemarin juga ada sudah tahu di trainer dengan Bu Anissa tentang konteks akuntansi, yaitu mengajarkan gimana tuh caranya kita bisa melakukan balance antara pengeluaran dan pendapatan kita. Ya, kalau bisa ketika bicara tentang rekening, ya sebisa mungkin dipisah tuh rekening jualan dengan rekening sendiri. Itu salah satu cara untuk mengelola. Kemudian kalian juga harus paham nih tentang gimana cara menjual produknya. Ya, mudeng strategi pemasarannya, cara menjual produknya harus paham.
Kemudian unsur yang kedua itu adalah keberanian. Mampu, kemudian berani. Kenapa kok harus berani? Ya tadi di awal. Ketika menjadi seorang entrepreneur, bukan pencari kerja, maka kalian tekanan psikis kalian itu akan jauh lebih besar. Maka dibutuhkan keberanian untuk menjadi seorang entrepreneur. Dari apa? Kekhawatiran, ketakutan, mengendalikan risiko diri kalian, keluar dari zona nyaman. Kalau kalian nggak siap mental untuk menjadi entrepreneur, ya jangan pernah untuk berpikir menjadi seorang entrepreneur. Karena tadi dihadapkan pada dua pilihan. Kalau orang nyari kerja enak, kerja dapat kerjaan, kerjaannya di tempat AC dan lain-lain, maka orang tua kalian itu pasti akan senang gitu. Senangnya bukan cuma orang tua kalian juga pasti akan ngomong nih ke tetangga-tetangga, teman-teman arisan orang tuanya, pengajian pasti diomong, kayak lo anak saya lulusan ini, kerja di bank, kerja di BI, dan lain-lain. Gitu. Tapi ketika kalian pengen menjadi seorang entrepreneur, psikisnya itu tadi besar. Omongannya bukan cuma omongan dari orang tua, tapi kawasan sekitar pasti akan ngomongkan kalian. Ya, apalagi kalau lebaran, wah itu pasti tekanan psikisnya akan double. Lulusan tarbiyah nggak jadi guru, tapi jualan es teh misalkan. Lulusan ekonomi nggak kerja di Kementerian Keuangan, tapi cuma jualan sebuah bungkus. Itu kan butuh keberanian untuk itu semua. Ya harus siap nih keluar dari zona nyaman. Bisa mengendalikan resikonya, mengatasi ketakutan, omongan sana sini harus dilawan semua. Itu keberanian. Kemudian yang ketiga adalah keteguhan hati atau motivasi diri. Artinya ketika sudah kalian berani, percaya tetap, maka selanjutnya adalah apa? Memotivasi diri kalian sendiri. Bahwa ini benar loh jalan yang saya ambil. Maka ketika sudah memotivasi diri, menguatkan diri, pikirannya sudah kuat dan lain-lain, ya sudah, pasti akan jalan dengan. Kemudian yang keempat apa? Kreativitas, mencari peluang. Itu 4 unsur yang harus ada ketika kalian ingin jadi seorang entrepreneur. Karakteristiknya apa? Ada 6 di sana, percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian membawa resiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi di. Itu karakteristik. Ya, maka untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur atau wirausaha diperlukan pertama adalah komitmen diri, yakin, percaya bahwa apa yang saya ambil ini benar-benar jalan saya. Kemudian yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Artinya apa? Saling support. Ya. Bukan cuma support tadi, sebisa mungkin ya kalau orang tua kalian sudah ada omongan dan lain-lain, dapat dukungan dari orang tua, itu akan jauh lebih baik lagi. Oke. Dan lingkunganmu juga harus bergaul pada orang-orang entrepreneur. Saling support. Makanya sebenarnya ketika kita bicara kontekstual seperti ini, bukan cuma pada wirausaha ya, tapi pekerjaan pun juga sama sebenarnya. Membentuk link dan lain-lain, itu sebenarnya diperlukan. Nah, saya katakan ya kuliah, ini sebenarnya sudah terlambat ya. Kuliah itu bukan cuma sekedar kampus pulang. Semakin kalian banyak relasinya, maka ini akan bisa nih menciptakan lingkungan pergaulan yang kalian buat itu akan jauh lebih menjadi kondusif. Relasi itu sangat penting sekali. Ya. Entah itu kalian sebagai seorang entrepreneur atau pencari kerja, relasi itu sangat penting. Kemudian yang ketiga apa? Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan sudah barang tentu ketika bicara tentang seorang entrepreneur. Entrepreneur lulusan
SMP, SMA dengan S1 itu pola pikirnya pasti akan beda. Inovasinya pasti akan beda. Semakin tingkat pendidikan tinggi, maka inovasi yang dimiliki juga akan semakin tinggi. Jadi diferensiasi produknya pasti akan jauh lebih baik dibandingkan orang yang lulusan pendidikannya di bawah. Contoh sederhana, jualan bakso. Kalau orang lulusan SD SMP, bakso ya pasti akan seperti itu. Tapi biasanya orang yang semakin tinggi tingkat pendidikannya, mereka pasti akan berimprovisasi terhadap inovasi produknya. Oke, baksonya dipenyet menjadi bakso gepeng, kemudian baksonya dibuat kecil-kecil menjadi bakso upil, kemudian baksonya dikasih sambal menjadi bakso larva dan lain-lain. Itu inovasi produk. Semakin tingkat pendidikan kalian semakin tinggi, maka ya tadi jiwa kewirausahaannya itu pasti inovasinya akan jauh lebih bagus dibandingkan di tingkat pendidikan yang pelatihan. Pelatihan penting nggak? Penting. Cari pelatihannya gimana? Banyak sekali di luar sana. Kementerian Tenaga Kerja itu sering mengadakan pelatihan. Kementerian Koperasi dan UMKM itu sering mengadakan pelatihan. Tapi yang datang ke sana itu adalah mayoritas orang yang sama ketika mereka melakukan pelatihan. Artinya apa? Orang yang ke Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian yang ke Direktorat Jenderal Tenaga Kerja, itu adalah orang-orang yang sama. Nggak ada orang baru yang ke sana. Apalagi orang lulusan S1, itu jarang sekali yang ikutin diklat ke sana. Padahal ketika melakukan diklat ke sana, kalian itu enak loh. Dapat sangu selama 1 minggu, kemudian dapat makan, minum, dapat ilmu, itu pelatihan. Tapi banyak orang yang tidak memanfaatkan itu. Ya, jadi kalau kalian pengen jadi wirausaha, yuk mulai sekarang tuh ngecekin lagi Dinas Kementerian Koperasi UMKM atau Dinas Tenaga Kerja, mereka punya pelatihan apa, biasanya gratis, silahkan kalian ikut. Dapat ilmu, dapat sanggup. Kemudian menumbuhkan jiwa kewirausahaan bisa muncul ketika kalian terpaksa. Kondisinya sudah terhimpit. 5 tahun, 6 tahun nggak dapat kerjaan. Atau biasanya 4 tahun lah, 4 tahun nggak dapat kerja, setelah lulus nganggur, ya berarti biasanya karena sudah terdistrik, kemudian sudah terpojok, ya akhirnya terpaksa buka usaha. Ya, itu ya. Jadi menumbuhkan jiwa usaha itu tergantung pada komitmen pribadi, lingkungan, pergaulan, pendidikan dan pelatihan, kemudian yang keempat adalah konstitusi. Maka dari sini, untuk menimbulkan jiwa kewirausahaan, jangan sampai kalian di posisi yang keempat. Artinya apa? Artinya kalian sudah berkomitmen terhadap diri kalian sendiri, bahwa saya bukan sebagai seorang pewaris, tapi saya akan menjadi seorang pewaris. Menjadi seorang entrepreneur, kemudian dikembangkan, usahanya semakin besar, maka kalian akan bisa menjadi seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu dimulai dari entrepreneur. Banyak sekali kasus, contohnya yang punya perusahaan-perusahaan besar dan jadi pengusaha itu awalnya dari seorang entrepreneur. Tapi mempunyai komitmen pribadi dan lingkungan. Oke. Ini ya, jika wirausaha ditandingi dan lain-lain, ini akan memprogram ulang diri Anda untuk sukses menjadi deklarasi tertulis dan lain-lain. Oke, ini sudah semua. Kemudian untuk menumbuhkan mentalnya melalui proses berkelanjutan, dimulai dari kalian belajar, kemudian berlatih, bertindak, kemudian bisa sukses secara berkelanjutan. Ini adalah proses secara berkelanjutan menumbuhkan mental wirausaha. Artinya apa? Belajar kalian belajar di kampus, kemudian belajar di luar. Tadi saya katakan juga, silahkan dong approve juga ketika ada pelatihan di UMKM, kemudian di Kementerian Koperasi UMKM, di Kementerian Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain, approve untuk belajar ke sana. Kemudian
latih apa yang kalian dapatkan, kemudian bertindak itu artinya apa? Mengevaluasi kinerja kalian yang sudah kalian lakukan, maka ketika kalian sudah tahu nih kesalahannya apa, kekurangan apa, maka sukses itu akan bisa datang secara itu untuk kemampuan tekniknya dan lain-lain ya. Eh, Bagaimana cara kalian menyajikan, kemudian memasarkan tepat, kemudian finansial, kemudian cara kemampuan hubungan. Jadi kalau kompetisi wirausaha itu tergantung pada kemampuan ini. Ya, kemampuan teknik itu kemampuan bagaimana memproduksi barang dan jasa secara dan cara menyajikannya, kemudian kemampuan pemasaran itu gimana kalian mampu menemukan pangsa pasar, kemudian pelanggan, serta harga yang tepat. Ya. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan finansial, bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakan. Ini tadi saya katakan di awal, bagi saya kemampuan finansial itu jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Karena bagi saya di dalam konteks perekonomian, pertama yang mempengaruhi perekonomian adalah capital. Kemudian yang keempat itu adalah modal hubungan, kemampuan bagaimana cara kita mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi serta negosiasi. Ini yang harus diperhatikan dalam merintis usaha. Yang pertama itu adalah bidang jenis usaha yang ingin dimasuki. Jadi cek dulu bidang dan jenis usahanya. Kira-kira kalian paham atau enggak tentang bidang usahanya. Kemudian yang kedua adalah bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Ya, mau ini usahanya diri sendiri atau sharing dengan teman lain. Tapi saya sering katakan sih ke mahasiswa saya, ketika pengen buka usaha, jangan pernah kalian melakukan sharing dengan teman kalian. Jadi kalau pengen bentuk usaha, ya bentuk usaha kepemilikan atas diri sendiri. Bahkan jangan sampai dengan keluarga juga. Gitu. Artinya benar-benar capital, uang dari nabung, kemudian invest, itu kita gunakan untuk kepemilikan kita sendiri. Karena kalau bicara tentang urusan duit, negara itu bisa hancur karena uang, persahabatan, kemudian kekeluargaan itu juga bisa hancur karena uang. Organisasi usaha yang digunakan, tempat usaha yang dipilih, jadi strategi manajerialnya juga harus kuat. Tempat usahanya itu harus diperhitungkan secara matang. Misalkan contoh gini, kalian pengen jualan marneng misalkan, maka tempat usahanya ya jangan pernah kalian buka usaha di tempat daerah banyak pensiunan. Ya, jualan marneng, enek ngoni perumahan pensiunan. Saya pastikan ya nggak akan mungkin laku. Wes tuwo nggak mungkin doyan marneng. Ya. Maka tempat usaha ini ditulis sesuai dengan bidang, kemudian bentuk pemasarannya kayak apa. Yang keempat adalah organisasi usaha yang akan digunakan. Ini sama seperti bentuk. Kemudian yang kelima itu ada jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang terakhir itu adalah lingkungan usaha yang akan. Oke, untuk kata akhir, ketika bicara tentang entrepreneur, maka yang perlu dilakukan adalah just do it. Lakukan sekarang, just do it, no, atau tidak sama sekali. Semakin kalian berpikir, semakin kalian lama untuk mengeksekusi, maka tidak akan mungkin bisa jalan. Makanya tadi dibutuhkan keberanian. Semakin kalian berani, just do it, no, atau tidak sama sekali. Oke? Jika itu adalah sebagai mimpimu, maka raihlah mimpimu itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gapus. Oke, kita lanjutkan diskusi atau saya kembalikan lagi ke Bapak Kepala Pusat CDC.
Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf, ini saya belum bisa open cam Pak karena terganggu kamera saya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Farkan Prasetyo. Saya alumni dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Pak, Fakultas Dakwah tahun 2018. Sebelumnya terkait menumbuhkan rasa jiwa kewirausahaan atau entrepreneur ini, terus terang menjadi salah satu daya tarik Pak sebagai saya lulusan baru tahun 2022 ya Pak ya. Uh, saya ingin bertanya Pak, namun sebelumnya saya ingin mendapatkan informasi terkait bagaimana sih cara kita untuk bisa berbisnis dengan cara minim, sebagaimana tadi Pak Bayu juga memberikan jangan sampai ada cost yang berlebih atau misalnya operasional yang lebih dengan untung yang besar, dan artinya modal dengan untung itu akan sepadan, begitu ya Pak ya. Nah, saya belajar dari salah satu YouTuber Pak, namanya Royman. Dia salah satu influencer juga terkait bagaimana sih cara mengajarkan kita untuk berbisnis dari modal kecil dan mendapatkan hasil yang besar. Nah, di situ beliau mengatakan adanya variable cost, yang dimana variable cost itu adalah pengeluaran uang untuk bisnis yang hanya sekedar berjalan. Dalam arti hal, beliau mengatakan juga kita untuk berbisnis awal jangan mementingkan terkait barang yang kita timbun, atau misalkan logistik, atau misalkan tadi yang contohnya mie ayam itu. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kan biasanya banyak nih Pak kayak Gen Z atau kaum milenial yang terus-menerus melakukan research terkait bagaimana sih cara awal dia berbisnis, terusnya keraguan-keraguan di dalam hatinya untuk mulai berbisnis, tapi dia selalu saja khawatir terkait ini bisnis nggak bakal bertahan gitu. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah, menurut panjenengan Pak Bayu sebagai dosen, ada nggak Pak saran yang baik untuk kami agar bisa mempertahankan bisnis yang akan kami jalankan nantinya, tidak hanya bisnis tersebut berjangka pendek begitu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas Farhan. Kata kunci bagi seorang entrepreneur itu adalah inovasi terhadap produk. Oke. Jadi jangan pernah menganggap bahwa entrepreneur itu sama seperti pengusaha. Oke. Ketika kalian mindsetnya sudah terbawa pada kontekstual pengusaha, maka sistem pasar yang akan kalian ciptakan nanti akan menjadi sistem pasar oligopoli. Maksudnya gini, ketika nih Mas Farhan pengen jadi pengusaha, pengen jadi entrepreneur, tapi mindsetnya adalah pengusaha, maka yang terjadi adalah Mas Farhan akan ngikut-ngikut brand image-nya. Oke. Jadi akan ngekor terus brand image-nya. Sehingga ketika kalian ngekor, yang terjadi apa? Ketika kalian nggak bisa punya modal bagus, nggak bisa bertahan, sedangkan di market leader-nya terjadi perubahan, market leader-nya terjadi perubahan, maka usahanya juga akan kelimpungan. Contoh sederhana gini, ketika bicara tentang mie instan, yang dalam pikiran Mas Farhan itu mie instan biasanya apa Mas? Kalau dalam pemikiran saya, mie instan ya Pak ya, mie yang bisa dibuat secara simpel, kita nggak usah Nah, biasanya produk yang akan ke bawah itu apa? mie sedap Pak. Mie sedap. Iya. Oke. Dulu itu kan banyak sekali tuh mie duo dan lain-lain. Mereka itu para pengikutnya. Jadi bukan market leader, mereka ngikutin toh gitu. Ketika terjadi perubahan pada market leader, misalnya kemasannya diganti, mereka juga ngikut. Akhirnya apa? Pangsa pasarnya hilang. Nah, ini yang membedakan jiwa seorang entrepreneur dengan pengusaha. Kalau kalian sebagai entrepreneur, nggak boleh kalian ngikutin brand seperti itu. Kalian harus punya diferensiasi terhadap produk kalian. Ya. Semakin kalian sering melakukan inovasi, semakin kalian bisa mengetahui pasar, maka usaha kalian itu pasti akan stabil. Kebanyakan entrepreneur itu mindsetnya sudah terjatifikasi pada konsep pengusaha.
Ketika biasanya saya jualan es teh misalkan, terus ngikut-ngikut dulu pelopor es tehnya siapa, saya ngikut mereka ketika buka gerai, saya ikut buka gerai, dan lain-lain. Akhirnya apa? Diferensiasi produknya nggak ada. Sehingga ketika yang awal buka itu selesai, nggak laku, kita juga nggak laku. Gitu. Ya. Maka ketika bicara dulu ada apa itu? Es Milo pakai apa itu? Ya. Ketika orang ngikut itu, orang ikut-ikut juga Milo, es dan lain-lain. Tapi ketika nggak punya diferensiasi produk, boyo sekali-kali diganti bukan Milo tapi Denko dan lain-lain atau SGM, gitu kan? Orang akan tertarik ketika ada improvisasi terhadap inovasi. Maka jangka panjang jalannya akan jauh lebih jelas gitu, dibandingkan kamu ngikur tok. Jadi kata kunci seorang entrepreneur itu adalah melakukan inovasi terhadap produk. Semakin tidak ada inovasi terhadap produk, maka ya sudah, pasti akan tutup. Dan itu yang terjadi, banyak mahasiswa membuka usaha, mereka mindset-nya bukan sebagai seorang entrepreneur, cuma ngikut-ngikut saja, ketika sudah nggak tren lagi, maka usahanya akan tutup. Itu yang terjadi. Makanya diperlukan inovasi terhadap produk. Itu Mas Farhan. Itu kalau pengen menumbuhkan jiwa entrepreneur seperti itu. Kalau tanpa ada inovasi, ya gitu. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak jawabannya. Mohon maaf Pak, sekali lagi boleh ya Pak ya? Terakhir. Ya, ini saya bahwasanya sudah menemukan Pak. Jadi saya ada studi kasus di mana memang saya melihat dari beberapa rekan-rekan saya mulai dari nol ya Pak ya. Salah satunya saya belajar dari pemilik Cikikomo yang ada di Solo. Ya. Beliau juga mengatakan terkait inovasi, terusnya melakukan sebuah research yang sekiranya menurut saya yang tadi panjenengan sampaikan gitu Pak. Namun beliau itu tidak bisa menjelaskan secara rinci Pak. Jadi kan memang kalau entrepreneur itu yang saya kutipkan adalah seorang yang memang bisa menghandle dalam usahanya baik itu inovatif, terus problem solving dan yang lainnya gitu Pak. Namun terkadang masih ada rasa ketakutan yang terus timbul untuk agar bisa memulai suatu usaha yang sekiranya memiliki inovasi yang berbeda gitu Pak. Gitu. Jadi kita sudah menemukan sebuah barang yang sekiranya ini berbeda dari yang lainnya. Namun untuk tetap melangkah ini kita masih ketakutan gitu Pak akan langkah tersebut gitu. Jadi selain dari inovasi, apakah kita harus mencoba untuk melakukan perhitungan kembali atau bagaimana Pak kira-kira? Jadi tadi kan di dalam materi itu sudah dikatakan menumbuhkan ini maka hilangkanlah rasa takut kalian. Oke, jangan pernah berandai-andai saya takut rugi dan lain-lain. Karena ketika kita buka usaha, tadi saya katakan di awal, buka usaha itu kecenderungannya ya cuma dua di awal. Ketika kalian belum stay, belum stabil itu kemungkinannya cuma dua, break even point atau rugi. Ya, cuma dua. Jadi diwujudkan, untuk mewujudkan itu semua, kalian harus punya mental kuat, gitu. Menumbuhkan jiwa entrepreneur itu ya harus kuat, tahan banting dan lain-lain. Kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman, keberaniannya nggak ada, ya jangan pernah berpikir sama sekali untuk menjadi seorang entrepreneur. Karena resiko yang dihadapi ya memang seperti itu. Kenapa kok tadi saya katakan beban mentalnya itu berat, kemudian yang kedua itu ketika bicara tentang modal. Modal kita itu ya memang dikit. Entrepreneur itu beda dengan pengusaha. Sritek, pemilik Sritek di awal, ketika dia belum jadi Sritek, modal yang dialurkan juga cuma kecil. Gitu. Cuma jual beberapa kain, beberapa lembar, modalnya cuma kecil dan lain. Tapi mereka bisa all out, berani itu keluar dari zona nyaman, kemudian berani berimprovisasi. Ya intinya omongan sana sini ya biarkan gitu. Yang penting jiwanya itu kuat dulu gitu. Kuat, tekanan mentalnya
bisa diminimalisir, kemudian keluar dari zona nyaman, itu yang harus kalian gapai dulu. Kalau kalian nggak berani untuk berimprovisasi, ya jangan pernah berpikir untuk itu. Jadi sesuatu hal yang rugi, nggak dapat keuntungan, itu ya sesuatu hal yang biasa ketika bicara tentang intervensi. Makanya saya katakan, ya ini tergantung etos kalian kok. Ketika etosnya belum kebangun, ya kita nggak akan mungkin bisa. Coba kalau kalian coroti, etos kerja paling bagus, itu adalah orang yang jualan di pasar. Mari ke pasar sana, coba cek. Bapak-bapak yang jualan di pasar, mbok-mbok yang jualan di pasar, itu mereka modalnya kecil, belum tentu juga mereka laku. Tapi etos kerjanya mereka akan tinggi. Kenapa buktinya? Buktinya mereka jualan 5 tahun, 10 tahun, di jualan hal yang sama, tetap bisa survive. Nggak bergeming sama sekali. Tapi ketika etos kerjanya ini belum terbangun dengan bagus, yang terjadi apa? Ketika kita takut dari keluar dari zona nyaman, kemudian takut rugi dan lain-lain, ya maka yang terjadi apa? Usahanya ya nggak akan mungkin bisa berjalan. Jualan, ada modal, di awal langsung rugi. Maka ketika kamu nggak punya jiwa yang bagus, egomu nggak bagus, ya pasti besok tutup gitu. Karena apa? Mindset di awal sudah, wah saya nyarinya profit nih. Kalau saya jualan rugi terus ya gimana saya? Mending saya tutup. Dan itu yang terjadi. Ya. Teman-teman kalian buka usaha itu banyak yang tutup ya karena mereka nggak bisa survive. Etosnya masih rendah. Sebenarnya kalau kita bicara tentang etos kerja, bukan cuma menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pegawai pun juga sama. Etos kita itu juga rendah. Wong data di dunia itu menunjukkan kita itu ketika bicara tentang etos kerja, kita itu peringkat sekitar 90-an di dunia ketika bicara tentang etos kerja. Gitu. Jadi ya kembali lagi Mas, ini tergantung pada diri. Oke. Tapi ketika kamu tadi yang kalau di Solo kemudian kamu tanya, ulik dan lain-lain ya pasti akan jadi sesuatu yang rahasia. Karena itu ya pabrik mereka sendiri, artinya dapur mereka ya mereka tidak akan mungkin mengupas secara maksimal. Apa yang mereka lakukan, kemudian improvisasinya bagaimana, inovasinya apa, nggak akan mungkin dilepas sedemikian rupa. Kecuali ketika besok entrepreneurnya sudah menjadi usaha yang besar, kemudian mereka mungkin menjadi waralaba, ya mungkin baru akan bisa di-share. Hal itu yang mungkin masih akan tertutup dulu. Oke. Jadi ini kembali lagi Mas, entrepreneur itu tergantung pada orang. Mau tidak dia menjadi seorang. Kalau sudah didukung dengan etos kerja yang bagus, ya pasti akan mencari jalan. Orang jualan kalau dia etos kerjanya nggak bagus, nggak laku, terus akhirnya ngambek nggak jualan, ya itu etos kerjanya jelek. Maka entrepreneur diperlukan kondisi hal yang bagus terhadap itu Mas Warhan. Baik Pak, terima kasih Pak informasi dan ilmunya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi?